Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Fama hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah." Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau, Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa menaati Rasul Muhammad,
maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dit, lagi ngapain? Oh, ini lagi masang umpan. Lah, kamu ngapain? Gabut nih, mau ngapain? Bingung juga. Walah, gabut. Yaudah sini, temannya aku mancing. Mumpung libur ya kan? Oh, tunggu ya Dit, aku ke situ. Emang di sini ada ikannya, Dit? Ya, nggak tahu juga sih. Kan baru mancing. Kira-kira kita kapan ya sekolah offline lagi? Bosen nih. Dan juga, emang hari ini tuh ada hari apa sih? Lah, kamu nggak tahu? Kita kan lagi peringati Hari Maulid Nabi. Oh iya ya, itu Nabi Muhammad kan? Ya iyalah, emang siapa lagi? Di situ ada Pak Ustadz. Kita samperin aja kali ya. Ayo ke sana. Ayo. Jangan lama-lama ya. Takutnya nanti mancingnya malah nggak jadi. Nggak apa-apa. Ini mah bisa bentar aja. Ayo. Yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Maaf duduk, mengganggu silakan. waktunya Pak Ustadz. Ya. Kasih Pak Ustadz. Lagi apa nih, Ustaz? Ini lagi baca buku biasa. Ya. Mumpung libur, nah kita manfaatkan dengan membaca buku. Nah, gimana? Ada apa ini? Kira-kira yang bisa saya bantu? Begini Ustadz, kita kan tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang wajib kita cintai. Nah, itu maksudnya seperti apa Ustadz? Nah, jadi Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Jadi tahu nggak berapa jumlah Nabi seluruhnya? Berapa itu? 124.000 Nabi. Wah, banyak ya. Iya. Dari 124.000 Nabi itu ada beberapa yang dijadikan Rasul. Berapa? Seluruhnya 313 Rasul. Nah, dari 313 Rasul itu yang wajib kita imani ada berapa? 25 Nabi dan Rasul. Nah, Rasulullah ini khotaman Nabiyyin, yang paling terakhir diutus dan untuk melengkapi yang sebelum-sebelumnya. Makanya ini sangat istimewa sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kenapa kita harus mencintai satu beliau, yaitu adalah Nabi dan Rasul terakhir yang menutup ya ajaran-ajaran yang melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Di sini makanya kita harus betul, kenapa ya kita harus mencintai, salah satunya itu. Yang kedua, kita lihat bahwa sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang kalau kita lihat nasab, tahu nasab ya, Muhammad bin siapa?
Muhammad bin siapa? Ayahanda daripada Rasul siapa? Abdullah. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ya, yang wajib fardu ain itu adalah tahu ya silsilah ya nasab baginda Nabi itu Muhammad bin Abdullah. Itu wajib tahu. Fardu ain itu artinya setiap muslim harus tahu. Nah, yang ada lagi yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini kita harus tahu bahwa baginda Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa? Atas lagi Hashim. Nah, habis itu bin Abdi Manaf. Nah, ini mengetahui silsilah Nabi sampai Abdi Manaf tadi itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jika sebagian orang sudah menghafal itu berarti gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau semua umat muslim nggak ada yang hafal nasabnya Nabi sampai Abdi Manaf, itu berdosa semua. Itu yang dinamakan dengan apa tadi? Fardu kifayah. Ayo kita ulangi biar tahu silsilah Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita melihat perjalanan Nabi ya dari silsilahnya adalah orang-orang apa nenek moyangnya, kakek-kakeknya itu adalah orang-orang yang suci. Nah, kemudian beliau itu dari lahir sampai perjalanan hidupnya di masa kecil misalnya tidak pernah berbuat sesuatu yang itu disebut sebagai dosa. Dari kecil yang lain pemuda-pemuda itu berbuat yang buruk, Rasulullah tidak. Iya. Jadi tidak terpengaruh dengan itu. Nah, sampai kemudian di umur berapa baginda Nabi diangkat menjadi Rasul? 40. Nah, itu jadi dari awal sampai umur dari lahir sampai umur 40 ya, beliau itu walaupun belum diangkat menjadi nabi dan rasul ya, beliau tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Nah, jadi ibaratnya kalau kita melihat gini, saya kasih pertanyaan lah buat adik-adik semua ya. Ada berapa sifat wajib bagi rasul? Ada berapa? 4. Ya. 4. Apa aja? Sidik artinya jujur. Nah, yang kedua? Dua. Apa? Amanah. Nah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga? Fatona. Artinya cerdas. Yang keempat? Tabligh. Artinya menyampaikan. Nah, dari 4 sifat wajib ini coba kita bayangkan ya. 3 dari 4 sifat wajib bagi Rasul itu sudah ada bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Baru sifat yang terakhir yaitu tadi tabligh, menyampaikan, itu berkenaan dengan wahyu. Setelah beliau diangkat, nah ini menyampaikan, maksudnya tabligh itu menyampaikan semua wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Coba kita lihat yang 3 sifat tadi. 1 ya, amanah. Beliau mendapat julukan Al-Amin itu sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Sebelum jadi nabi. Loh, ketika masyarakat menjuluki Rasulullah SAW, waktu itu belum Rasul ya, belum diangkat jadi Rasul, yang namanya Muhammad bin Abdullah, itu diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya sebelum jadi Nabi. Kalau misalnya kita digelari oleh masyarakat dengan gelar yang baik, itu pertanda bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari memang baik. Karena julukan dari masyarakat itu tidak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Masyarakat menjuluki Rasulullah dengan Al-Amin. Berarti sebelum jadi Nabi beliau sudah bisa dipercaya. Itu sifat yang pertama. Yang kedua tadi apa? Sidik jujur. Nah, kita lihat beliau itu membawa dagangannya
Sayyidah Khadijah yang nanti kelak menjadi istrinya, ya, Iya. itu kan dengan perdagangan perniagaan yang menghasilkan keuntungan yang besar. Itu skalanya sudah skala internasional loh. Berdagang dari mana? Mekah sampai mana? Syam. Syam. Syam itu sekarang Lebanon, Suriah, itu daerah itu namanya Syam. Nah, berdagang, set, ya, bawa pulang itu enggak rugi, malah untung berlipat ganda. Artinya apa? Seorang pedagang yang jujur mesti apa? Pasti apa? Pasti untung. Pasti untung. Nah, ketika dagangannya itu kaget, loh, ini baru kali ini, ya, kata Sayyidah Khadijah, ya Siti Khadijah, dagangannya apa namanya untung luar biasa. Kenapa? Dia tanya pengawalnya yang namanya Maisarah, karena Rasulullah itu jujur dalam perniagaan. Iya, iya. Ya, itu yang kedua. Itu sebelum jadi nabi, pas sudah jadi nabi. Sebelum jadi nabi. Nah, Fatonah ini cerdas. Pernah dengar cerita bahwa Hajar Aswad itu karena banjir jatuh dari tempatnya. Pernah dengar? Belum. Belum. Nah, jatuh nih, set. Jatuh, kemudian semuanya rebutan. Di Mekah itu banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah, ya. Banyak suku-suku, semua kepala suku merasa saya yang berhak untuk mengembalikan apa? Hajar Aswad itu ke tempatnya. Akhirnya, ya udah gini aja. Besok yang paling pagi masuk Masjidil Haram, dia yang menjadi hakim, dia yang menentukan kita ini yang suku mana yang paling cocok untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Oke, semua ngintip tuh, ngintip, diem. Siapa yang paling pertama masuk di Masjidil Haram? Siapa? Rasulullah. Masuk, set. Akhirnya ditanya, siapa yang berhak? Rasulullah karena punya sifat cerdas, sorbannya ini dibentangkan. Nah, ini kan bisa dibentangkan nih. Iya, bisa. Nah, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Ayo semua kepala suku pegang ujungnya masing-masing serban itu. Akhirnya semua merasa terhormat, ya, untuk bisa mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Nah, begitu sudah dibawa mau ke tempatnya, Rasulullah, tangan yang mulia Rasulullah itulah yang mengembalikan Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya. Tapi semua puas, win-win solution kalau bahasa sekarang. Semuanya iya, semuanya akhirnya nggak jadi kelahi, nggak jadi bertengkar, nggak jadi berseteru. Ini adalah cerdas. Artinya apa? Bisa meredam konflik, permusuhan. Itu kalau nggak orang yang bijak, cerdas itu tidak bisa. Nah, 3 dari 4 sifat itu bahkan sudah ada sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Baru ditambah dengan sifat tablik, artinya menyampaikan, ya. Bukan berarti sebelumnya Rasulullah tidak menyampaikan, ya. Memang karena hubungannya sifat ini dengan wahyu. Akhirnya apa? Tablik itu semua yang berupa wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Nah, pertanyaannya nih, ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk siapa? Ayo. Diutus. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Harun dan segala macam itu diutus untuk Nabi Ishak. Diutus untuk siapa? Untuk kaumnya saja. Jadi ada kaum, ada nabi, ya untuk mereka saja, lokal aja. Misalnya daerah Bontang, ya untuk daerah Bontang saja misalnya, ya. Yeah. Nggak untuk yang lain. Tapi Rasulullah karena itu penutup para nabi, beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk bangsa jin. Jadi betul-betul kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk sifatnya lokal saja, tapi kalau ini sifatnya internasional, untuk seluruh umat manusia. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan atau khosois namanya, ya, keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ perjalanannya dari kita lihat, ya, bahwa Rasulullah adalah sosok istimewa, penutup para nabi yang kemudian penyempurnaan agama-agama ini. Coba dari 124.000 nabi tadi dan 313 rasul tadi, tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya sama semua dari Nabi Adam, semuanya itu sama. Ya, tapi mungkin syariatnya berbeda-beda. Tapi yang jelas tauhidnya sama. Nah, di era ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diutus, itu menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, disitulah pentingnya kita tahu bahwa
dari belajar sirah, dari belajar biografi Nabi, yaitu kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang istimewa. Nah, di situ kenapa kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satunya seperti itu. Gimana? Sudah paham? Atau masih ada yang ingin tanyakan? Nah, saya ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Kita sebagai muslim kan wajib mencintai Nabi Muhammad. Nah, itu bagaimana cara melakukannya ya Pak Ustadz? Nah, menarik ini. Pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi kalau kita harus mencintai sosok baginda Nabi, ya, terus gimana dong caranya? Nah, ini ya, ada beberapa cara yang itu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tanya, sunnah itu apa? Tidak wajib. Tidak wajib Nah, dilakukan. ini yang kadang-kadang agak rancu ya. Jadi mengamalkan, mengerjakan sunnah Nabi itu bukan berarti ibadah yang sifatnya sunnah, bukan. Jadi saya harus jelaskan, sunnah Nabi itu adalah seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa lain kita bisa menyebutnya, istilahnya adalah hadis. Nah, jadi kalau mengamalkan sunnah Nabi berarti mengerjakan, mengamalkan hadis-hadis Nabi. Bukan kemudian sifatnya misalnya sholat duha itu ibadah yang sunnah gitu kan. Kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Bukan itu. Mengamalkan sunnah Nabi bukan melakukan perbuatan yang sifatnya sunnah. Ya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, bukan itu. Nah, ini harus dipahami ya. Ya, itu ya. Jadi mengamalkan sunnah Nabi adalah kita belajar tentang apa sih yang dikatakan oleh Rasulullah, apa sih yang diperbuat oleh beliau, apa sih ketetapan-ketetapan beliau. Nah, itu yang kita laksanakan. Ya, memang ada beberapa perbuatan yang itu sifatnya sunnah, ada juga yang wajib. Jadi bukan berarti mengamalkan sunnah Nabi itu yang hanya sunnah-sunnah saja ya, bukan yang wajib, bukan. Semuanya yang ada dalam hadis Nabi. Hadis itu bukan perkataan saja, tetapi juga perbuatan Rasulullah direkam oleh para sahabat, dituturkan, diceritakan kepada orang lain, generasi-generasi setelahnya. Itu yang disebut hadis atau sunnah. Nah, itu yang pertama. Itu kalau kita cinta, ya kita harus mengerjakan itu. Yang kedua, apa? Kita banyak mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, gimana caranya kita banyak mengingat? Ya, ada peribahasa dalam bahasa Arab itu, man ahabba syai'an ya kasura dzikruhu. Barang siapa yang menyukai segala sesuatu, maka dia pasti akan sering memikirkannya, sering mengingat-ingatnya. Ya, ini ya. Maka kalau ketika kita mengaku mencintai Rasul, berarti kita harus banyak mengingat Rasul. Salah satunya dengan apa? Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyak itu, baca itu. Misalnya nunggu apa, sambil daripada kosong kita banyakin sholawat. Ya. Yang kedua, kita mempelajari kisah, sirah, biografi daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak mengingatnya, artinya kita tahu sejarah lika-liku Nabi, kehidupannya bagaimana, sehingga kita diharapkan bisa mencontoh, mengambil itu sebagai suri tauladan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu apa? Mencintai orang-orang yang dicintai Rasul. Ya, Rasul makanya kita harus belajar sirah, belajar biografi, sejarah Nabi. Siapa saja sih yang dicintai oleh Rasul? Maka kita pun mencintai, misalnya kaum muhajirin, kaum ansor di saat itu ya, artinya para sahabat. Kita juga berarti harus mencintai para sahabat. Siapa sih para sahabat itu? Siapa, ayo? Ali bin Abi Thalib. Ya, itu nama-namanya nanti ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada banyak sekali. Ya, tapi adalah definisinya adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi dan masuk Islam. Nah, itu artinya bahwa muridnya Nabi itu ya para sahabat itu. Nah, yang ketiga, menjauhi larangan yang dilarang oleh Nabi. Ya, kita belajar dari mana? Dari hadis tadi. Kita tahu ini dilarang, maka kita tidak melakukannya. Itu salah satu bentuk kecintaan kita. Misalnya cinta sama ibu. Ibu melarang kita untuk tidur terlalu malam. Karena kita cinta sama ibu, kita
mengikuti untuk tidak melakukan larangannya ibu. Nah, itu yang sederhana seperti itu. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka kita menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Nah, itu selanjutnya adalah kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, memahami, ya, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, disitulah karena Al-Quran itu adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu karena bentuk wahyunya ya seperti itu. Maka kalau kita cinta pada Nabi, kita cinta yang disampaikan Nabi. Yang disampaikan Nabi kan Al-Quran dan juga hadis. Maka kita mengerjakan itu, memahami, membaca, berusaha semaksimal mungkin untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang terakhir yaitu apa? Mencintai semua umat manusia, ya, dan juga terutama adalah sesama umat Muslim. Ya, karena Rasulullah SAW itu adalah sosok yang tidak pernah membenci siapapun, sosok yang selalu sayang kepada siapapun, ya, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ya, itu apa? Itu bentuk bagaimana Rasulullah menjadi suri tauladan yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa kiat-kiat ya untuk mencintai. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya. Nah, tadi sudah tahu kan tadi ada beberapa poin tadi. Ya, itu mudah-mudahan ya kita bisa laksanakan sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Wah, nyata Islam itu indah sekali ya Pak, ya Ustadz. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari situ kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ya. Amin. Kelihatannya sudah gelap, kan pamit dulu ya Ustadz. Oh iya, iya. Terima kasih sudah mampir di sini ya. Kami yang terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya Pak.